dibawakan oleh Chow, tapi Loyi di sini nih yang bakal jadi PR untuk mereka karena ketika bermain berkumpul di area NetherRealm itu bakal jadi tempat yang sangat nyaman untuk Loyi membuka duality-nya. Dan apakah RRQ Sena bisa kembali mendapatkan kemenangan dari Ixon Mochi seperti di game sebelumnya, Ul? Yap, dan kita akan langsung melihat di Land of Dawn akan seperti apa jalannya pertandingan di game yang kedua, match kedua di hari ini. Terlihat dengan adanya draft ban and pick yang sudah kita saksikan bersama-sama juga. Ixon Mochi membawakan utility mid lane. Berarti Miro akan menjadi tulang punggung untuk di game kali ini sebagai damage dealer tertinggi juga. Namun apakah penjagaan kepada Miro juga bisa dilakukan nih sama Ixon Mochi? Karena kalau ngeliat dari gameplaynya di game pertama, ini terlihat agresivitas. Mood udah ketabrak dengan adanya Shane. Yang bahkan Mood masih cukup tenang, tidak terburu-buru juga untuk bisa mengeluarkan satu buah retribution untuk mensecure ke arah purple buff-nya. Sehingga tidak akan ada lagi nih tekanan lebih jauh dari arah Kesena, Dit. Ya untungnya masih belum ke-trigger ya Retribution-nya ya. Aku kira tadi bakal coba di-trigger karena memang itu tekanan yang cukup merepotkan dari Shane yang hampir saya juga bisa mendapatkan purple buff. Tapi justru malah tekanan yang aku lihat sekarang datang dari Lexrona nih yang memberikan pressure dengan duality-nya. Bahkan Flicker di-trigger dan hampir satu hit terakhir bisa mengeliminasi Nei. Tapi Rexona sudah membuang banyak resource dengan Flicker yang sudah dia keluarkan membuat turtle team fight itu bakal cukup merepotkan buat RRQ Sena harusnya. Iya, tapi hampir banget sih tadi bisa ditumbangin. Tapi tekanan demi tekanan dari RRQ Sena yang masih terlihat juga untuk saat ini ngebuat Ricky Wars-nya free farm. Dan Ixon Mochi ini ada 3 debut pick ya dengan Paramis, Baxia, dan juga robernya berarti Badang untuk KRV. Oke. Gak terlalu gede gapnya nih, 400 yang pelan-pelan coba untuk di-maintain juga sama RRQ Sena. Belum terjadi adanya first blood karena memang yang coba untuk ditabrak ini adalah tank jungler ya, jauh lebih stabil, jauh lebih aman. Dan Ixon Mochi harusnya dengan keadaan yang terbilang cukup tenang, mereka bisa melakukan kontes netral objektif menuju ke arah turtle yang sekarang udah mulai di-poke duluan sama RRQ Sena, Dit. Masalahnya ini belum ada setup dari Ixon Mochi ya, dan justru mereka bakal cukup fail attempt untuk bisa kontes di area turtle-nya. Ada cover yang dilakukan oleh NetherRealm dengan sekarang mencoba untuk kontes kembali ke area turtle dan berhasil secure. Turtle pertama untuk Mood. Retribution yang on point, bahkan Gohan dipaksa untuk mundur satu hit terakhir dari Starter's Dance berhasil membawakan serta first blood. Karena Ixon Mochi yang bisa dibilang tadi setup mereka agak sedikit late, tapi justru itu malah jadi keuntungan karena cover dari Paramisnya Nei nih. Iya nih mahal banget sih tadi dari NetherRealm-nya ya, pas banget dan moodnya sempat nge-retry dan Muffin yang ngejar ke arah Gohan pun menjadi sebuah keuntungan yang cukup baik early game dari Ixon Mochi. Tapi Shane yang harusnya juga lebih berhati-hati lagi karena lihat poke damage terus-terusan bisa dilakukan karena Muffinnya juga udah rotate ke arah tengah, ngebiarin dari EXP-nya yang memang udah ditinggal, memperkuat lagi bagaimana area River coba untuk dikuasai oleh Ixon Mochi. Tapi 1v1 Chico dengan satu buah zaman force yang telah dikeluarkan, tapi Miro masih bisa mundur dengan rondonya juga karena damage dari Chico ini hanya untuk bisa ngebantuin juga clear lane-nya agar jauh lebih cepat. Tapi Muffin, Falling Star mau defensif untuk dikeluarkan saja. Tapi dari RRQ Sena, mereka nggak mau terlalu gegabah lagi nih untuk sekarang. Iya, dan ini sebenarnya angin segar untuk Ixon Mochi ya. Karena mungkin bisa dibilang ini bakal cukup repotkan juga untuk RRQ Sena ketika mereka kehilangan momen di awal-awal tertentu tadi. Tapi ada fun fact, baik GoPay, RRQ Sena Rexrona sukses menjadi top 1 mid laner best DPM dengan perolehan 5.133.7 damage per menit hingga week 3 progressive round MDL Indonesia season 12. Berarti dia menjadi mid laner teragresif sepanjang 3 minggu perjalanan MDL Indonesia season 12. Ya teragresif, teraktif juga ya. Karena untuk sekarang Flicker Rexona berhasil menghindari adanya satu buah serangan dengan adanya shield Unity yang digunakan oleh Mood. 10 detik menuju arah turtle yang kedua akan segera kita lihat setup seperti apa lagi. Akankah ada perfect pencurian yang bisa dilakukan, tapi Muffin masalahnya sekarang berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Ricky Wars dengan waktu yang bertepatan. Turtle yang sekarang sudah muncul. Ixon Mochi bangkit, Radit. Yap, ter-outplay Ricky Wars digocek dengan Esmeralda yang memang bisa melarikan diri dengan cepat dari area Town Rose-nya. Bahkan Turtle kedua setup yang jauh lebih matang dari Ixon Mochi berhasil membuat dua turtle menjadi keuntungan yang begitu masif. Tapi saat saya akan Miro down,
Gak ada Zaman Force yang masih bisa digunakan oleh Chico tadi di area tengah. Tapi mereka sadar bahwa semua member dari Ixon Mochi yang selesai dengan turtle kedua tadi langsung regroup di bagian tengah dan kembali disengage. Kali ini justru gold gap dipegang oleh Ixon Mochi. Meskipun gak terlalu banyak, tapi lagi-lagi ya ini bakal berkesinambungan dengan nanti objektif Lord yang pertama yang akan segera hadir di 3 menit lagi nih, Ol. Ya, dan juga moodnya masih aman banget ya untuk bisa farming. Tapi yang agak ketinggal Miro nih. Miro masih tertahan di Hunter Strike-nya aja, makanya masih belum terlalu banyak juga untuk join the fight. Sekalinya tadi udah rotate ke arah tengah, kena tangkep nih dengan adanya The Wave the Dragon. Dan kita udah bahas dengan adanya Source Spell, masih dengan adanya Flicker. Tapi Shane tertarik sedikit, adanya satu buah Fist Crack juga combo kali Ricky Ward. Method Execution memiliki damage tapi Netherrealm akan ngebuat dari arah Qsena mereka memilih untuk mundur lagi dan lagi duality combo dari Rexlona membuat dari Ixon Mochi kali ini harus terpukul mundur. Sementara di arah bottom lane dorongan dari segi wave minion mendapatkan satu buah outer turret untuk arah Qsena, Dit. Yep, agak ada sedikit miss ya dari kontrol mapnya Ixon Mochi. Tapi it's okay, masih nggak terlalu jauh gap yang ada. Miro, diversion, surprise Miro. Masih ada flicker, mencoba untuk menangkap Miro. Targeting yang tepat dari Shin, tapi Shin kehilangan nyawanya. Satu member down dari arah Qsena, mencoba mendapatkan 2 dan mood pun hilang. Bersamaan dengan turret top lane juga turut dihancurkan dan itu adalah satu momen yang memang lagi-lagi kita nantikan dari Loi Rexlona ya. Efek kejut dari setiap Loi gameplay yang dia mainkan, oh. Loi yang akhirnya diversion tepat Miro yang walaupun masih punya flicker, tapi masalahnya sekarang di arah tengah Muffinnya coba untuk dimakan juga dengan ada Zaman Force. Terangkat lagi dengan grab dan Muffin tidak bisa berkutik terlalu lama bermain dengan Chrono Dash di Crovision. Damage-nya sakit. Chico mengejar ke arah seorang YRV tapi terlalu jauh. YRV masih bisa selamat dengan ada satu buah flicker yang dikeluarkan, tapi arah Qsena mereka berfokus lagi untuk bisa mencuri karena purple buff yang dimiliki oleh Mood karena diusir mundur lagi pemain-pemain dari Ixon Mochi dan menggagalkan perfect turtle yang sekarang bisa didapatkan oleh Ricky Wars. Lagi-lagi duality combo. Lihat gimana damage yang dihasilkan dari Rexlona ke arah Mood. Hampir saja bisa menumbangkan dirinya untuk kedua kalinya. Tapi di sisi lain tadi pembelian waktu yang memang dilakukan oleh Gohan dan juga Rexlona membuahkan setidaknya turtle yang ketiga menjadi milik dari arah Qsena dan sekarang sudah mulai di-lead kembali oleh mereka 2000 gold lead yang akan mempermudah jalan dari arah Qsena, memberikan tekanan lagi di area atas dan juga bawah. Karena sejauh ini memang kalau kita bisa bilang dari tadi gapnya masih dipegang oleh teman-teman dari Ixon Mochi, tapi somehow Tone Rose Mood tangkap. Langsung instant execute dari Tone Rose yang dikeluarkan oleh Ricky Wars mid lane. The Wave Dragon, Flicker, kombinasi montage. Dan sekarang memang ada cover dari Netherrealm dan justru malah Shin yang tereksekusi. Nei kehilangan Netherrealm-nya. 1 poin didapatkan untuk Ararkis dan bahkan 2 yang hilang dari Ixon Mochi mendapatkan kembali turret di area tengah. Membuat dorongan dari Ararkis semakin gencar lagi di inner turret mid lane-nya. Nei mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga bagaimana inner turret mid lane-nya. Dan sebenarnya masih bisa ditahan ya, tapi Ixon Mochi dengan early game yang nggak terlalu kena pressure, tapi mereka masih belum bisa convert lagi menuju ke arah objektif yang lain. Terlihat dengan arah Qsena masih punya 9 turret yang berdiri. Ricky Wars, kalau seperti dikejar, dan execution untuk melarikan diri. 3 pemain kali ini dengan adanya satu buah konsil terdengar. Ricky Wars akan coba dipegang. Miro mundur tapi Ricky masih coba untuk bertahan. Satu buah fist crack combo dan bahkan Ricky Wars puncture masih membuat dirinya bertahan. Dan di sisi lain ada sedikit space yang bisa didapatkan juga atas Chico dan juga Jen, tapi Ricky gak pulang. Ricky balik lagi karena ada comp seperti dengan ada diversion yang muncul dengan adanya flicker. Lagi-lagi Miro yang menjadi target. Ricky Wars selamat dan bahkan Miro yang harus hilang dari Ixon Mochi dan gak berita situ karena YRV-nya walaupun flickernya sedikit terlambat membuat akhirnya dirinya pun harus menyusul. Pulangan dari Miro, 3 pemain secara total dari Ixon Mochi kali ini harus menghilang. Kiting yang begitu mahal Ricky Wars membuktikan kelasnya dengan menari-nari, dengan puncture, dengan Tone Rose serta Phantom Executions membeli waktu agar teman-temannya bisa cover up dan berhasil mendapatkan titik balas yang dia nantikan dengan 3 member yang hilang dari Ixon Mochi. Kali ini Lord yang pertama yang langsung di setup juga untuk Qsena dipercepat oleh Chico dan Ricky Wars yang langsung memberikan semua damage yang mereka bisa hasilkan menjadi Lord di menit yang ke-9. Kali ini Ixon Mochi mereka akan menerima gempuran kembali dari arah Qsena. Apakah dengan Lord yang pertama bisa menembus benteng pertahanan minimal di base pertama dari Ixon Mochi? Mengingat di area atas udah nggak ada oleh defense ya, diversion dipersiapkan. Akan menuju ke arah mana? Belum terlihat sepertinya targeting dari Rexlona
yang baru saja dia trigger untuk diversion Shaul. Yep. Walaupun sebenarnya untuk Lui zaman sekarang ada sedikit antisipasi, tapi Chico membuka kembali Zaman Force dan bahkan damage-nya nyampe menuju ke arah seorang Nero yang hilang. Chico menari-nari dengan Chrono Dash Synchrovision yang begitu manis tanpa adanya satupun yang bisa menghentikan. Bagaimana lincahnya sosok Chico. Satu buah inner turret di arah tengah akan menjadi target berikutnya dari arah Kisena, dan Lord masih terlalu jauh. Masih coba untuk ditunggu dan flicker. Kali ini The Weapon Dragon masih bisa diselamatkan dengan ada dalam dari arah belakang. Iksan Mochi teracak-acak. Secure selamatkan satu poin kill tambah dan unstoppable dari Chico. Dan bahkan kali ini Bootnya pun harus menghilang double kill dikantongi oleh Nicky Ward. Sisakan 2 pemain saja untuk Iksan Mochi. Base turret yang dapat lane akan segera dikawal perlahan oleh RR Kisena. Lord yang sudah mulai mengetuk arah base turret di top lane-nya juga, dan hanya menyisakan 2 pemain saja. Apakah Iksan Mochi bisa bertahan? Diversion menuju ke arah samping base turret yang akan menjadi target juga di arah top, dan base-nya pun terbuka. Satu pemain dari Iksan Mochi bisa menyisakan 2 pemain saja. Apakah Iksan Mochi bisa bertahan? Diversion menuju ke arah samping base turret yang akan menjadi target juga di arah top, dan base-nya pun terbuka. Satu pemain dari Iksan Mochi mencoba untuk bertahan, tapi masalahnya damage terlalu besar dan RR Kisena 2-0 didapatkan. 2-0 poin untuk RRQ Sena di game